Walah. Bang Anggi, semangat. Oke, buat teman-teman semua, kali ini adalah pendakian kedua Seven Summitku setelah kemarin naik Gunung Kerinci, gunung Seven Summit kedua tertinggi ya. Dan kali ini aku bakal naik Seven Summit ketiga, yaitu Gunung Rinjani, tepatnya di Lombok. Jadi hari ini adalah pendakian Seven Summit kedua aku. Gunung Rinjani itu terletak di Lombok, teman-teman. Dengan ketinggian 3.700 km mdpl. Jadi buat teman-teman semua, doakan semoga pendakian ini sukses dan aku bisa naik ke Seven Summit berikutnya. Oke, ini aku langsung packing up. Oke, buat teman-teman semua, tetap support channel aku. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan buat teman-teman semua jangan lupa dukung aku, terus support aku di pendakian berikutnya. Tonton video sampai habis, lihat keseruannya. Teman-teman, aku udah sampai di Bandara Kuala Namu, nunggu beberapa teman yang lain. Ada Kak Pristi, Bang Delbak, dan ada beberapa teman yang lainnya. Tadi Kak Pristi aku telepon, baru sedang nunggu Bang Delbak untuk jemputan. Oke, kayak aku langsung masuk dalam aja untuk check in karena aku belum ada check in. Mungkin mereka udah check in sih, makanya datangnya agak telat. Ini udah jam, suara pesawatnya. Ini udah jam 3 dan kami keberangkatan jam 5.30. Kayaknya mereka udah check in sih, makanya mereka santai, sedangkan aku belum. Mari kita check in. Oke, kita check in dulu sebentar. Sembari cari nomor tempat duduk, kita minta paling pinggir biar bisa buang ludah. Enggak ya. Akhirnya sampai di Bandara Lombok setelah tadi pagi, bangun pagi-pagi jam nggak ada tidur. Sampai sini jam 12:30 waktu Lombok ya, beda 1 jam sama WIB. Pengalaman mantap, teman. Oke, udah nggak sabar pengen daki Rinjani. Pokoknya tetap tonton keseruan pendakian kali ini. Sorry, cuma bisa pakai handphone karena tidak bisa aktif kamera. Kita tonton ya. Pesawat kalau ngisi minyak bisa ngisi 7.000 nggak ya? Mana tahu kan, pilotnya lagi sesak nggak ada duit. Sebelum kita mendaki Gunung Rinjani, kita pemanasan dulu mendaki Bukit Selong. Walaupun bukitnya kecil seperti ini, tapi pemandangannya wah, tidak ada lawan. Oke teman-teman, kita lagi pemanasan pendakian di gunung apa bang? Bukit apa bang? Bukit Selong. Bukit Selong. Ya bang. Iya. Ada sawah. Yang tengah itu punya ayahku itu. Iya, betul. Ya baru panen. Udah diukur.
Gunungnya tuh. besok bakal kita daki ya Bang. Bisa lah, yakin aja kan ada Allah. Yakin aja. Tuh puncaknya kelihatan. Mantap. Mana bang? Manasannya bang? Belum panas Bang. Belum panas tuh. Belum panas Bang. Besok dibakar. Bakar kasih kering. Halo teman-teman semua. Oh ya, aku mau minta maaf nih sebelumnya sama kalian kalau vlog dari Bukit Selong menuju Basecamp Sahabat Rinjani ini vlognya nggak ada karena disinilah awal mula ketidakjelasan atau problem yang terjadi pada akhir tahun kemarin, pokoknya viral kemarin lah. Nah, tentang open trip Rinjani kemarin. Mungkin kalau teman-teman semua berteman sama aku di Instagram udah tau lah ini masalahnya apa, tentang travel bodong yang banyak menipu peserta. Nah, dan sebelum video ini dilanjut ke pendakiannya, aku mau disclaimer dulu nih ke kalian bahwasannya di pendakian kali ini aku nggak di-endorse sama sekali sama open trip ini, sama travel ini. Nah, awalnya iya ini kerjasama gitu, kerjasamanya itu kayak aku mempromosikan travel dia dan mencari peserta untuk open trip ke Rinjani kemarin, dan sebagai feedbacknya biaya aku dari Medan ke Lombok dan dari Lombok balik ke Medan tuh ditanggung mereka. Tapi nyatanya tidak ada ditanggung Jopi, bahkan sampai sekarang aku ditipu 2,5 juta sama travel ini. Dan biaya aku juga di Lombok yang katanya mereka mau nanggung Jopi, tapi nyatanya di sana aku biaya sendiri. Dan aku juga mau minta maaf nih buat teman-teman semua yang ketipu oleh beliau dengan alasan karena ingin mengembalikan uangku dan pokoknya untuk biaya hidup kemarin aku di sana. Tapi nyatanya enggak teman-teman, sama sekali enggak ada. Aku bahkan 1.000 perak pun enggak ada dikasih uang sama dia. Ditanggung Jopi juga enggak ada. Bahkan sarapan makan aku juga sendiri di sana. Mungkin teman-teman yang lain juga udah paham lah masalah ini seperti apa, karena si pelaku melakukan kejahatan ini juga nggak baru-baru aja, bahkan korbannya setahun yang lalu bahkan 2 tahun yang lalu juga udah ada. Jadi dia ini udah lama melakukan kejahatan seperti ini. Jadi buat teman-teman semua, aku juga mau bilang ke kalian, kalau kalian mau ikut open trip, jangan asal-asalan lah mencari travelnya. Kalau bisa ditelusuri dulu kayak udah sering atau belum bawa peserta, dan ada nggak sih komen-komen negatif tentang travel itu. Pokoknya pelajari lah, jangan sampai jadi korban-korban lain seperti aku dan teman-teman yang lain. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih. Pokoknya aku mau bilang seperti itu aja. Oke, jangan di skip ya vlognya. Oke, langsung saya tonton vlognya. Lanjut. Mantap, terima kasih teman-teman semua. Ini. Aku bawa air minum aja. Halo buat teman-teman semua, nih kita lagi packing untuk nanjak, cuman di luar perkiraan Cuaca. karena teman-teman yang dari Jawa kan mereka naik kapal tuh dari Surabaya ke Lombok. Cuman karena tadi malam mereka kena apa tuh namanya, ombak tinggi, jadi kedatangannya di luar perkiraan lah, telat. Jadi nggak apa-apa, kita udah konfirmasi jalan duluan, ketemu di pos 2 ya Kak. Ini kita bareng Kak Kristi, Momi kuat. Strong mami. Strong mami ya. Bukan hot mami ya, strong mami. Strong mami ya. Kalau segar mami ya? Aku nggak mau hot. Kalau segar mami ya? Sugar baby itu melihara berondong dia. Iya ya. Ini kita mau lanjut teman-teman, cuman namanya kita ke alam kan, jadi keadaan alam pun ya kita terus terima, nggak bisa dilawan. Jadi buat teman-teman semua, tetap tonton videonya. Mantap. Sana tuh Rinjani. Baiklah, sebelum kita memulai pendakian ke Gunung Rinjani, ada baiknya kita berdoa sebelum melakukan pendakian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Selepas berdoa, kami langsung melakukan pendakian. Pendakian pertama dimulai dari Basecamp Sahabat Rinjani menuju ke kandang sapi, pos 1, lalu ke pos 2.
Sebenarnya dari base camp Sahabat Rinjani menuju ke pos 2 itu kita bisa menaiki ojek seperti yang ada di video tadi. Hanya saja kami lebih memilih berjalan kaki. Tapi jika menaiki ojek sebenarnya bisa mempersingkat waktu. Jika berjalan kaki seperti kami bisa memakan waktu sekitar 2 jam lebih, justru naik ojek hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Tapi kami lebih memilih berjalan kaki sembari menunggu teman-teman yang ada di rombongan belakang. Kami berjalan dengan pelan-pelan sembari menikmati alam yang indah yang ada di Gunung Rinjani. Sebenarnya teman-teman yang lain pada menyarankan saya untuk menaiki ojek saja. Yang jelas untuk mempersingkat waktu yang pastinya menghemat energi saya. Tapi saya lebih memilih untuk berjalan kaki. Karena tujuan saya kemari bukan hanya ingin menikmati keindahan alam yang ada di Gunung Rinjani, tapi ingin membuktikan bahwasannya disable is able. Dan di beberapa trek saya sempat mengalami kesulitan, tapi tidak masalah karena saya di sini dibantu oleh teman-teman saya seperti Bang Kohar, Kapristi, dan Bang Delbak. Nah, disinilah saya menjadi lebih jatuh cinta kepada alam, khususnya gunung. Karena cuma di tempat ini orang yang tidak kenal bisa seakrab ini, dan orang yang baru kenal bisa seperti keluarga. Wah, seperti ini ya magicnya gunung. Yang tidak kenal bisa menjadi seakrab ini, bahkan seperti keluarga. Pos 1 di atas, teman-teman. Ayo kita ke pos 1. Tidur. Untuk apa naik gunung tidur lebih nyaman. Kabristi. Enakan di rumah. Enakan di mana, Kak? Di rumah aja ya. Rela ninggalin anak rumah, Demi nyamanan di rumah demi naik gunung. naik gunung. Aku bangun pagi, mandi pagi jam 2:30 pagi demi kesini loh, tau nggak? Wow. Bayangin. Di perjalanan, saya banyak bercerita dengan Kapristi. Kapristi yang heran dengan saya, kenapa saya menjadikan naik gunung sebagai hobi saya. Jawaban saya simpel. Karena naik gunung bukan hanya sekedar hobi saya, tapi dengan naik gunung saya ingin mengkampanyekan ke orang banyak bahwasannya disable is able. Batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Karena sekuat apapun dia, kalau dia tidak memiliki kemauan, dia tidak akan berhasil. Tapi selemah apapun dia, kalau dia mau, Tuhan pasti kasih jalan. Alhamdulillah udah sampai pos 1. Perjalanan ada sekitar 1 jam lebih ya, Bang? Kurang lebih ya 1 jaman. Di pos 1 berarti ada pos 2, pos 3, Pelawangan. Pos 4 ya, Bang? Sampai pos 4 baru Pelawangan. Pelawangan dan Summit. Bismillah, pasti bisa. Yuk. Bismillah, yuk bisa. Oke teman-teman, ini rute dari pos 1 jalur Sembalun nih, kita dari pos 1 itu ke pos 2 ada 1,4 km, ke Pelawangan 5,3, ke puncak tuh 9,1, ke Sagaranak cuma 9 kilo. Berarti Bang kalau ini ke puncak 9,1 ke Sagaranak 9 kilo berarti beda jalur ya? Ke puncak sama ke Sagaranak beda jalur ya? Ke Sagaranak. Beda. Beda, makanya ini jaraknya beda ya. Tapi sayang sekali teman-teman, di gunung yang indah seperti ini masih banyak orang yang vandalisme. Ya saya harap kalau kalian nggak mau mengangkat sampah orang, setidaknya jangan membawa sampah. Dan kalau kalian ya jangan coret-coret gini lah. Kalau kalian tidak bisa mengindahkan alam, ya jangan merusak alam. Ini dah informasi buat teman-teman semua nih. Keren, cun nih, mantap. Udah mulai kabut lagi Bang Anggi.